Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Saka Channel bersama saya Supri. Hai sahabat angka, pada video sebelumnya kita sudah mengenal apa sih itu TPA dan mengetahui materi serta tipe-tipe soal yang sering muncul dalam tes potensi akademik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik dan trik bagaimana menguasai semua soal-soal tes potensi akademik. Penasaran? Tonton terus sampai akhir video ya. Yang pertama, menguasai konsep dasar. Untuk menyelesaikan semua soal-soal tes potensi akademik, kita harus menguasai konsep dasar. Seperti dengan mengetahui persamaan matematik, kemudian mengetahui dasar-dasar, silogisme, dan materi-materi lainnya. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan-persamaan atau konsep tersebut tepat pada soal-soal yang kita lihat. Secara umum, materi TPA itu tidak terlalu banyak dan rumit, sehingga kita dapat mempelajarinya dan lebih gampang mengaplikasikannya dalam soal. Yang kedua, kenali tipe soal. Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui jenis-jenis tipe soal yang sering muncul dalam tes potensi akademik. Nah, sekarang kita harus bisa mengelompokkan soal-soal tes potensi akademik ke dalam tipe-tipe soal tersebut sehingga kita dapat menggunakan teknik sesuai dengan soal yang diminta. Berpikir sederhana. Sebenarnya soal-soal TPA itu gampang kok, karena semua bidang ilmu harusnya bisa menguasai tes potensi akademik tanpa kecuali. Sehingga dengan persamaan sederhana, kita harus bisa menyelesaikan soal TPA dengan cepat dan tepat. Yang keempat, latihan soal-soal. Dalam video-video saya selanjutnya, kita akan membahas semua penyelesaian soal-soal tes potensi akademik dengan menggunakan trik, cara cepat, dan teknik-teknik supaya kalian bisa menyelesaikannya dengan cepat dan mudah. Dan perlu diketahui, untuk menyelesaikan soal-soal TPA, kita tidak perlu menjadi seorang ahli matematik. Ahli matematika pun belum tentu bisa menyelesaikan soal-soal TPA dengan cepat. Masalahnya dalam tes potensi akademik, selain kita menggunakan konsep, kita juga berperang dalam waktu. Karena dalam tes potensi akademik, kita tidak perlu penjabaran matematik yang terlalu panjang. Nah, latihan-latihan bisa dilakukan dengan mengikuti tryout, kemudian mendownload soal-soal yang ada di internet ya, dan selanjutnya membahas apabila ada masalah, kita bisa mendiskusikannya dengan teman atau mencari di channel-channel YouTube. Tapi perlu diingat, sebagian soal-soal TPA yang beredar terkesan rumit dan sulit. Mungkin pada saat pembuatan soalnya tidak mengikuti standar-standar soal TPA. Sehingga sebagian kita ngerasa bahwa soal TPA itu sulit. Padahal itu mungkin ada kesalahan pembuatan soal atau terkesan ingin merumitkan soal sehingga kita tertarik untuk menyelesaikannya. Sementara untuk soal-soal TPA itu sudah memiliki standar tertentu, bisa diselesaikan dengan cepat dan gampang tentunya. Belajar trik menyelesaikan soal-soal. Pada dasarnya, setiap soal tes potensi akademik itu memiliki trik dan teknik cara menyelesaikannya dengan cepat. Sehingga kita butuh yang pertama adalah mengetahui dulu jenis soalnya, yang kemudian kita bisa menggunakan trik sesuai dengan jenis soal. Untuk soal verbal, sinonim dan antonim dibutuhkan perbendaharaan kata-kata yang banyak. Sehingga teknik lain pun tidak akan membantu untuk menyelesaikan soal-soal sinonim dan antonim apabila kita tidak memiliki perbendaharaan kata-kata yang cukup. Sehingga banyak membaca, kemudian melihat daftar-daftar kata-kata yang sering muncul di dalam tes potensi akademik sangat membantu untuk menyelesaikan soal ini. Untuk soal padanan kata, ini tidak terlalu serumit tes sinonim dan antonim, karena kita cukup menghubungkan antara kata pertama dan kata kedua dengan menggunakan kata penghubung. Apabila kata penghubung tadi tidak sesuai, maka pilihan jawaban bisa dihilangkan. Ini akan lebih gampang. Nanti kita akan bahas khusus untuk soal padanan kata.
Untuk soal kelompok kata mungkin lebih gampang, kita tinggal lihat kata-kata yang sesuai dengan kelompoknya. Apabila soal itu tidak masuk dalam kelompoknya, maka soal itu pasti dikeluarkan atau dikualifikasi. Sementara untuk soal angka, soal silogisme, dan soal tentang figural dibutuhkan penguasaan konsep. Kemudian melakukan latihan-latihan supaya kita lebih mahir dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Perbanyak soal-soal untuk melatih logika, dan khusus untuk soal figural, lebih banyak melihat atau menganalisis soal-soal, sehingga kita dapat melatih kemampuan visual kita, sehingga lebih gampang untuk menyelesaikan soal-soalnya. Oke, demikian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Nantikan terus video Saka selanjutnya yang akan membahas semua permasalahan tentang tes potensi akademik, TIU dan psikotes. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk tetap update video Saka, like and share supaya video ini dapat bermanfaat bagi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat angka.